Assalamualaikum, apa kabar hari ini? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Masih semangat kan belajarnya? Ya, Ustazah yakin dan percaya kalau anak-anak soleh-soleha selalu bersemangat untuk dalam hal yang bermanfaat. Ingat selalu bahwa kesuksesan tidak akan diraih oleh orang yang hanya bermalas-malasan. Maka dari itu, ayo semangat, masih pagi. Mari kita awali kegiatan kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabu lalu kita telah membahas mengenai bilangan berpangkat 0. Sekarang kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat negatif. Mari simak dengan teliti. Selain berpangkat 0 dan berpangkat positif, ternyata bilangan bulat juga bisa berpangkat negatif. Nah, bilangan berpangkat negatif ini disebut juga sebagai bilangan berpangkat tak sebenarnya. Dengan rumus matematikanya, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. A-nya itu bilangan bulat dan negatif N adalah pangkatnya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. 5 pangkat min 2. Nah, sesuai dengan rumus tadi, 5 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Sehingga didapatkan 1 per 5 kali 5. Hasilnya 1 per 25. Bisa ya? Sekarang contoh nomor 2. 25 dikali 10 pangkat min 4. Nah, itu berarti bahwa 25 dikali 1 per 10 pangkat 4. Atau bisa kita buat hasilnya jadi 25 kali 1 per 10 kali 10 kali 10 kali 10, sehingga didapat hasilnya 25 per 10.000. Nah, 25 per 10.000 ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25 sehingga didapat 25 dibagi 25 1, 10.000 dibagi 25 dapat 400. Jadi dapat hasilnya 1 per 400. Saya sekarang nomor 3, 1 per 10 pangkat min 3. Nah, ini sama seperti 1 dibagi 10 pangkat min 3. Nah, jadi kita bisa buat 10 pangkat min 3 nya itu kan tadi bisa kita buat 1 per 10 pangkat 3. Jadi 1 dibagi 1 per 10 pangkat 3. Dari sini karena pembagian, kita tahu sifat pembagian, kita bisa membaliknya menjadi sebuah perkalian. Jadi 1 dikali 10 pangkat 3 dibagi 1. Jadi 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Sampai di sini bisa dimengerti ya, karena kita hanya menggunakan rumus dari bilangan berpangkat negatif yang tadi ya. Nah, setelah kalian memahami konsep dari bilangan berpangkat negatif, sekarang Ustazah ingin menjelaskan sifat dari bilangan berpangkat negatif yang hampir sama dengan bilangan berpangkat positif kemarin. Ya, nomor 1, bilangan yang sama nomor pangkatnya berbeda yang dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Nomor 2, pembagian. Jika pembagian maka pangkatnya dikurangkan. Yang ketiga, pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan, dan seterusnya ya. Bisa ya? Untuk lebih jelasnya lagi perhatikan contoh berikut. Nomor 1, 3 pangkat 2 dan dipangkatkan min 3. Maka pangkatnya dikalikan. 3 pangkat 2 dikali min 3. Hasilnya adalah 3 pangkat min 6 ya. 3 pangkat min 6 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 6. 1 per 3 pangkat 6 berarti 1 dibagi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Maka hasilnya 1 per 729. Nah, mudah kan? Sampai di sini paham ya? Sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2. 8 kuadrat dikali 8 pangkat min 3. Nah, kalau perkalian maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 8 pangkat 2 ditambah pangkat min 3. Hingga didapat hasilnya adalah 8 pangkat min 1.
8 pangkat min 1 itu sama dengan 1/8. Bisa ya? Kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3. A pangkat 3, B pangkat 2 dibagi A pangkat min 2, B pangkat 3. Kita ketahui di sini ada dua variabel ya, variabel A dan B. Nah, jadi kalau dibagi itu kan pangkatnya dikurangkan, maka pangkat variabel A yang pertama dikurang pangkat variabel A yang kedua. Jadi A pangkat 3 dikurang min 2 dan B pangkat 2 dikurang 3. Jadi hasilnya A pangkat 5, B pangkat min 1. Jadi didapat A pangkat 5 per B. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 4. 4 kuadrat dibagi 4 pangkat min 1. Maka sesuai dengan sifat bilangan berpangkat dalam pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan saja. Jadi 4 pangkat 2 dikurang min 1. Jadi didapat 4 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 64. Bisa dipahami ya? Saya yakin kalian pasti bisa. Supaya kalian lebih paham lagi, maka dicatat ya materi kita pada hari ini. Ada kata motivasi yang ingin saya sampaikan. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Maka siapakah kita, orang lanjut usia atau pemuda? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.